Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang perkembangan psikososial pada dewasa remaja atau paruh baya atau middle adulthood. Ya, seperti kita ketahui, middle adulthood ini adalah perkembangan di rentang usia 40 sampai dengan 60 tahun. Di tahapan paruh baya ini atau middle adulthood ini, biasanya seseorang sudah mencapai kematangan kepribadian. Kemudian mulai mengasuh anak yang mulai beranjak dewasa dan biasanya memiliki karir yang sudah matang, karir yang berada pada puncaknya ya. Karena kita tahu juga tuh kalau kayak di Indonesia aja waktunya pensiun itu adalah akhir dari middle adulthood ini ya. Kemudian ini beberapa teori atau pandangan ahli tentang fase middle adulthood ini. Freud mengatakan bahwa kepribadian atau personality ini terbentuk secara permanen pada usia ini. Begitu juga dengan Costa McCrae mengatakan bahwa pada tahapan ini terjadi stabilitas dalam hal kepribadian. Abraham Maslow dan Carl Rogers mengatakan bahwa justru pada tahapan ini seseorang itu memiliki opportunity, kesempatan yang besar sekali untuk berubah menjadi lebih positif. Katanya seperti itu. Kenapa? Karena pemikirannya sudah sangat matang. Kemudian kalau kita lihat dari Jung juga bilang bahwa pada tahapan ini sudah terbentuknya individuation dan transcendent. Individuation itu apa? Terbentuknya individu. Jadi dengan bahasa lain bahwa personality seseorang itu terbentuk di usia ini. Jadi mirip dengan Freud dan Costa McCrae. Erik Erikson mengatakan pada middle adulthood ini jika didasarkan pada teori psikososial itu berada pada tahap yang ketujuh yaitu generativity versus stagnation. Jadi kata Erikson seseorang itu jika dia berhasil pada tahapan ini pada middle adulthood ini mereka akan mengalami generativity. Sebaliknya, kalau mereka tidak berhasil dalam tahapan ini, mereka mengalami stagnasi. Ya, jadi generativity itu apa? Generativity itu adalah concern, fokus dari orang usia dewasa dewasa tengah, dewasa madya, paruh baya ini adalah untuk membimbing, mengasuh siapa? Mengasuh generasi sebelumnya, yaitu generasi sesudahnya, yaitu anaknya atau orang-orang yang lebih muda dari dia. Biasanya concernnya seperti itu. Makanya nggak heran di usia ini kalau kita lihat, kita ketemu dengan orang di usia ini, minta diajak ngobrol, kemudian diberikan pesan-pesan, diberikan diberikan petuah-petuah, diberikan nasihat-nasihat. Di usia ini juga biasanya orang sibuk pada hal-hal yang sifatnya sosial lingkungan. Makanya bapak-bapak itu sukanya nonton berita, ya, karena dia itu merasa memiliki tanggung jawab, memiliki concern terhadap lingkungannya. Yang enggak peduli, yang enggak mencapai generativity tadi akan mengalami yang disebut dengan stagnasi. Dia akan stagnan perkembangannya. Ada 4 bentuk dari generativity, yaitu pertama biological, secara biologis, yaitu dia membesarkan anaknya, ya. Kemudian parental, ya, parental juga dia membesarkan anaknya, ya, tapi bedanya kalau secara biologis itu lebih pada pemberian pemenuhan biologis anaknya. Ya, sandang, papan, pangan.
Kalau parental lebih kepada bagaimana seseorang itu mengasuh anaknya secara psikologis ya, secara psikologis mendidiknya, eh, memberikan pengetahuan tertentu. Nah, kemudian bentuk ketiga dari generativity itu adalah technical. Technical itu dia mengajarkan keterampilan-keterampilan untuk anak atau orang-orang yang usia di bawahnya. Ya, kemampuan apa saja. Kemudian kultural. Ya, bentuk keempat adalah kultural. Kultural itu artinya dia mengajarkan, menyampaikan value-value terkait dengan kultur, terkait dengan budaya, terkait dengan agama, misalnya. Ini juga seperti ini ya. Adat istiadat juga. Nah, pada usia ini juga mungkin terjadi yang disebut dengan midlife crisis. Midlife crisis itu apa? Midlife crisis itu adalah periode yang dirasakan sangat stressful, yang sangat dirasakan menekan. Kenapa menekan? Karena orang itu dia melihat dan mengevaluasi kehidupannya. Jadi dia merasa bahwa oh ternyata hidupnya ini ternyata sangat stressful, sangat penuh tekanan. Misalnya tekanan kok usia sudah seperti ini, sudah 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, tapi kok masih gini-gini aja, sibuk dengan anak, sibuk dengan ini, pekerjaan cuma gini, ini kayak gini, jadi penuh dengan stressful. Nanti juga stressful ini juga nanti terkait juga dengan yang disebut dengan sandwich generation. Nanti kita bahas sandwich generation di slide berikutnya ya. Kemudian yang bisa menguatkan ya tergantungnya midlife crisis ini terjadi atau enggak tergantung dari ego resiliensi. Apa itu resiliensi? Resiliensi itu adalah kemampuan beradaptasi secara fleksibel. Ya, kemudian bisa menggunakan potensi-potensi yang dimilikinya agar tidak mengalami stres. Ya. Nah, bagaimana dengan relationship dengan hubungan ketika pada tahapan dewasa madya ini? Ya. Nah, menurut penelitian katanya bondingnya, ya, bonding atau ikatan atau kedekatan dengan sibling, dengan saudara kandung, dan juga dengan teman itu lebih signifikan. Tetapi signifikan ini katanya tidak berarti lebih baik. Dia bisa berefek positif dan negatif. Jadi tapi yang pasti dia akan lebih signifikan. Artinya pada tahapan ini jika dia dekat dengan saudara kandungnya, maka dia akan semakin terasa dekat, semakin lekat, semakin akrab. Tapi sebaliknya, kalau nggak terlalu dekat, justru malah jadi semakin menjauh ya. Demikian juga dengan teman. Kalau bagus atau positif, maka mereka lebih signifikan, lebih ikatan dengan temannya itu erat sekali. Tapi sebaliknya justru juga bisa jadi negatif. Jadi ini tadi ya, more can be effect positive and negative. Dan more does not necessarily mean better. Jadi belum tentu bisa lebih baik. Jadi bisa jadi lebih buruk. Dan juga yang menjadi concern pada hubungan di tahap ini adalah tentang pernikahan. Jadi apakah pernikahannya itu memuaskan atau enggak? Marital satisfaction, puas atau enggak? Itu yang akan dievaluasi juga. Dan itu juga yang menjadi midlife crisis juga. Midlife crisis yang tadi disampaikan di slide sebelumnya gitu ya. Karena berdasarkan penelitian ternyata orang yang paling bahagia adalah orang yang menikah.
Tapi sebaliknya juga orang yang paling nggak bahagia, orang yang paling menderita di dunia ini adalah orang yang menikah juga, bukan jomblo ya. Artinya tergantung dari kepuasan dari pernikahannya. Kalau dia puas dengan pernikahannya, maka dia merasa menjadi orang yang beruntung, merasa puas dengan kehidupannya. Sebaliknya, ketika kehidupan pernikahannya itu nggak memuaskan, penuh dengan drama-drama, bahkan tragedi misalnya ya, maka hidup terasa tidak memuaskan, tidak menyenangkan. Seperti itu. Pada tahapan ini juga biasanya seseorang itu sedang mengasuh anaknya yang sedang tumbuh. Selain itu juga bisa jadi juga harus mengasuh orang tua yang sudah mulai menua. Karena misalnya usianya 50, maka orang tuanya kalau orang tuanya nikah di usia 25, orang tuanya umurnya 75, sudah menua. Secara fisik, secara psikologis memerlukan bantuan gitu ya. Maka ini yang disebut dengan sandwich generation. Nah, seperti gambar ini nih, sandwich ini ada orang tuanya di tengah-tengah ya, mereka harus memenuhi kebutuhan anak-anaknya karena anak-anaknya itu perlu bimbingan, perlu biaya untuk sekolah, untuk berkembang dan lain-lain. Di lain sisi orang tua juga memerlukan perhatian, ya. Jadi seperti sandwich berada di tengah-tengah, terhimpit. Nah, ini juga kalau tidak bisa dilalui dengan baik, maka tadi midlife crisis juga ngerasa terjebak kehidupannya sebagai sandwich. Pada tahapan ini juga ada yang disebut dengan emptiness. Tahapan ini juga disebut dengan emptiness ya. Emptiness itu artinya sarangnya menjadi kosong. Sarangnya apa? Rumah kosong. Karena apa? Karena anak-anak itu pergi dari rumah. Entah itu karena kuliah, misalnya ngekos di kota yang lain untuk kuliah, atau misalnya bekerja, atau misalnya menikah, sehingga pisah rumah dari orang tuanya untuk ikut suami atau istrinya. Dan ini biasanya emptiness ini yang lebih berdampak adalah ibu dibandingkan dengan ayah. Ya, misalnya ngekos, anaknya ngekos, kuliah di kota lain, nah biasanya yang sedih, ngerasa kesepian itu adalah ibu dibandingkan dengan ayah. Ayah juga ngerasa kesepian sih, tapi lebih dirasakan oleh ibu. Yang suka nangis-nangis itu ibunya, yang merasa kangen dan rindunya ya. Kemudian juga di fase ini juga ada fase yang disebut dengan grandparenthood. Artinya tadi anak-anak yang sudah menikah tadi memiliki anak, sehingga orang tua menjadi kakek dan nenek. Dan juga bisa jadi terjadi fenomena yang namanya bumerang. Fenomena bumerang fenomenon. Atau revolving door syndrome. Ya, seperti bumerang. Bumerang itu kan ketika dilemparkan, dia akan kembali lagi. Artinya apa? Anak yang tadinya sudah pergi dari rumah untuk kuliah, pergi kerja misalnya ya, atau menikah, tahu-tahu balik lagi ke rumah. Kenapa balik lagi ke rumah? Karena nggak dapat pekerjaan misalnya, atau sudah lulus tapi belum kerja-kerja, atau menikahnya ada permasalahan, atau misalnya apalagi ada masalah keuangan sehingga nggak bisa ngekos lagi, punya rumahnya dijual sehingga harus tinggal dengan orang tuanya. Nah, fenomena bumerang ini nanti juga bisa menyebabkan adanya masalah-masalah yang bisa terjadi gitu ya. Di Indonesia juga malah fenomenanya itu seringnya tinggal bersama orang tua juga banyak kelihatannya ya. Tetapi kalau kita lihat pada suku tertentu itu justru diminta untuk keluar dari rumah ya, misalnya kayak di suku Batak misalnya. Kalau nggak salah itu kalau sudah menikah ya harus tinggal memisah dari orang tuanya.
bahkan ada kayak seperti kewajiban untuk merantau. Ya, harapannya adalah ya ini tidak terjadi bumerang fenomena. Tapi bisa aja nanti terjadi bumerang fenomena, misalnya tadi ternyata usahanya gagal atau apa, balik lagi ke rumah. Dan juga mungkin terjadi kinship care. Ya, kinship care itu gimana? Kinship care itu jadi mengasuh si orang tua tadi, si kakek nenek yang berada pada tahapan middle adulthood ini, mereka yang ngasuh cucunya. Ya, itu disebut dengan kinship care. Jadi yang mengasuh bukan orang tuanya, tetapi yang mengasuh adalah kakek neneknya. Nah, ini juga nanti akan menjadi persoalan sendiri. Nah, hal yang paling penting dalam middle adulthood ini, paruh baya ini, enggak hanya paruh baya sebenarnya, kita semua itu adalah psychological well-being, kesejahteraan psikologis, kebahagiaan. Ini disampaikan oleh Carol Reeve, ya, tokohnya Carol Reeve mengatakan bahwa ada 6 dimensi psychological well-being. Ada 6 dimensi yang digunakan untuk mengukur apakah kita ini bahagia atau enggak, apakah dewasa madya itu bahagia atau enggak. Ini silakan dilihat, enggak hanya middle adulthood, tapi juga kita, di usia kita juga bisa lihat ya. 6 dimensi itu adalah yang pertama self-acceptance. Apakah seseorang itu bisa menerima dirinya? Kalau dia bisa menerima dirinya, maka itu hal yang baik. Artinya dia bisa gimana berbahagia, mendapatkan psychological well-being. Kalau enggak, nah artinya dia belum bahagia dalam hidupnya. Yang kedua adalah positive relation with other, memiliki hubungan yang positif dengan orang lain. Hubungannya positif, nggak negatif, nggak berantem-berantem, tetapi memiliki hubungan yang positif. Kemudian memiliki otonomi, memiliki kemandirian, kemandirian dalam hal finansial, kemandirian dalam hal berpikir, dalam mengambil keputusan, dan lain-lain. Kemudian juga penguasaan lingkungan, environmental mastery. Jadi di lingkungan itu dia menguasai. Kemudian purpose in life. Dia memiliki tujuan hidup. Ada orang-orang yang tidak memiliki tujuan hidup. Bagaimana mungkin dia mendapatkan psychological well-being, bahagia, karena dia nggak punya tujuan hidup. Jadi orang yang bahagia itu adalah orang yang memiliki tujuan hidup. Dan yang terakhir adalah orang itu berkembang secara personal, dia mengembangkan dirinya, dia berkembang. Nah, ini adalah 6 dimensi dari psychological well-being atau kesejahteraan psikologis, atau ya bisa disebut kebahagiaan secara psikologis. Nah, apakah 6-6-nya ini terpenuhi? Kalau iya, maka middle adulthood itu dia akan menjadi orang yang bahagia. Kalau enggak, ya dia akan mengalami krisis atau stagnan dalam perkembangannya. Nah, demikian barangkali yang bisa saya sampaikan untuk materi perkembangan psikososial pada dewasa madya ini. Nah, kalau nanti ada yang perlu didiskusikan, mari kita bahas di sesi diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.